Dalam situasi kritis, ada satu tindakan yang jadi penentu antara hidup dan mati, memastikan pasien bisa bernafas. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas proses di baliknya, yaitu manajemen jalan napas berdasarkan panduan dari ahlinya, Dr. Hendrik. Jadi, perjalanan kita nanti ada 5 tahap. Kita mulai dari jadi detektif dulu, terus jadi semacam arsitek buat meluruskan jalan napas, lalu jadi seniman yang presisi saat pemasangan, jadi peramal yang bisa antisipasi masalah, dan terakhir jadi penjaga buat melindungi organ vital ini. Yuk kita mulai dari tahap pertama. Oke, tahap 1, jadi detektif jalan napas. Ini penting banget. Sebelum kita menyentuh alat apapun, kita harus investigasi dulu TKP-nya, yaitu anatomi pasien, untuk cari semua petunjuk. Kalau salah di langkah awal ini, bisa fatal akibatnya nanti. Nah, yang paling menarik di sini itu bukan cuma apa yang diperiksa, tapi kenapanya. Skor malampati itu ibarat ngasih kita peta visual di dalam mulut. Terus jarak piromental itu bantu kita prediksi. Wah, ini bakal susah atau gampang ya intubasinya nanti. Dan ngecek gigi, itu kelihatannya sepele. Tapi ini langkah pencegahan biar nggak ada gigi copot dan bikin pasien tersedak. Intinya cuma satu, antisipasi, antisipasi, dan antisipasi. Oke, setelah semua data penyelidikan terkumpul, kita masuk ke tahap persiapan. Bayangin aja ini kayak kita mau masukin benang ke lubang jarum yang kecil banget. Kuncinya apa? Ya lurusin dulu jalurnya. Nah, di sini posisi pasien itu segalanya. Tujuannya adalah menciptakan jalan tol yang lurus dari mulut langsung ke paru-paru. Dan ini dia kuncinya, posisi sniffing. Coba bayangin orang lagi mencium aroma bunga. Nah, dengan mengangkat dan menengadahkan kepala seperti itu, secara mekanis kita itu menyatukan 3 jalur anatomi. Mulut, tenggorokan, dan laring jadi satu garis lurus. Ini tuh simpelnya trik anatomi yang jenius banget. Tapi, tunggu dulu. Anatomi itu kan nggak satu ukuran untuk semua. Kalau pada anak-anak, kepala bagian belakang mereka, atau occiput, itu secara proporsi jauh lebih besar. Jadi kalau dibaringkan begitu aja, kepala mereka malah akan mendorong leher jadi menekuk dan nutup jalan napas. Nah, karena itulah kita butuh yang namanya ganjal bahu buat menyeimbangkan posisi dan menciptakan jalur lurus yang sama seperti pada orang dewasa. Sekarang kita sampai di bagian intinya, puncaknya, intubasi. Ini bukan sekedar mendorong selang loh, ini adalah sebuah seni yang butuh presisi tinggi, pemahaman anatomi yang dalam, dan kemampuan untuk menemukan satu target yang sangat krusial. Inilah targetnya, glotis alias pita suara. Sumber menggambarkannya dengan sangat pas sebagai pintu gerbang menuju paru-paru. Semua persiapan yang kita lakukan dari tadi itu tujuannya cuma satu, supaya kita bisa melihat gerbang ini dengan jelas dan memasukkan selang napas tepat menembusnya. Prosesnya itu seperti tarian yang terukur. Pertama, laringoskop dipakai buat mengangkat katup kecil namanya epiglotis. Anggap aja ini kayak membuka palang pintu. Kuncinya bukan kekuatan, tapi kelembutan. Langkah ini akan membuka pemandangan langsung ke pintu gerbang pita suara. Begitu targetnya terlihat jelas, barulah selang napas dimasukkan dengan presisi. Eits, jangan senang dulu. Selang berhasil masuk bukan berarti tugas selesai. Praktisi yang hebat itu selalu berpikir selangkah di depan. Selalu bertanya, apa aja nih yang bisa salah? Bagian ini adalah tentang mencegah bencana sebelum terjadi. Ada 3 aturan emas yang nggak bisa ditawar. Puasa itu mencegah isi lambung naik dan masuk ke paru-paru, yang bisa bahaya banget. Teknik yang lembut itu mencegah pendarahan atau kerusakan jaringan. Dan yang terakhir, pengecekan akhir. Ini memastikan kita nggak salah sasaran dan cuma memasukkan udara ke satu paru-paru aja. Setiap langkah ini adalah benteng pertahanan buat pasien. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele ya. Ya iyalah harus dua-duanya. Tapi ada alasan anatomis yang sangat spesifik dan penting banget di belakangnya. Dan ini dia jawabannya. Jadi secara anatomi, cabang jalan napas kita ke paru-paru kanan itu ibarat jalan tol. Lebih lurus, lebih lebar. Akibatnya, selang napas yang kita dorong terlalu dalam itu secara alami cenderung bakal belok kanan. Makanya, konfirmasi dengan mendengarkan suara napas di kedua sisi dada, itu jadi langkah wajib yang nggak boleh dilewatkan sama sekali. Oke, selang sudah terpasang dengan benar dan aman. Selesai? Belum. Justru, pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tahap terakhir ini adalah tentang gimana kita menggunakan alat bantu napas dengan cara yang justru melindungi paru-paru itu sendiri.
Konsep ini namanya ventilasi protektif. Gini, jangan bayangin paru-paru itu kayak balon karet yang kuat. Bayangin dia lebih mirip gelembung sabun yang rapuh. Kalau kita tiup terlalu kencang, dia pecah. Kalau tekanannya kurang, dia bakal kempes dan kolaps. Jadi, tugas kita selanjutnya adalah meniup gelembung sabun ini dengan tekanan yang pas supaya paru-paru tetap aman dan sehat selama dibantu mesin. Kita tutup pembahasan ini dengan kutipan yang menurut saya ngena banget dari Dr. Hendrik. Ini merangkum semuanya dengan sempurna. Manajemen jalan napas itu ternyata lebih dari sekedar jago pakai alat. Ini adalah soal kepatuhan pada sebuah sistem yang disiplin, mulai dari penilaian sampai pemeliharaan. Dan semua itu dibangun di atas satu fondasi yang sama, keselamatan pasien.